Apa kalau ditanya orang itu lo jawabnya si Anam paling rancak pak bini dennya. Kalau nampak lo bini orang awak narancak dari bini awak, tu ndak kesetia awak lah tu. Ibu-ibu kalau ditanya si Anam paling ganteng bu, laki dennya. Tu jawabnya je laki orang. Suami saya yang paling gagah. Tidak akan berubah cinta saya. Walaupun uangnya tidak banyak, akan saya bisikkan ke telinganya. Walaupun pagi makan sore tiada, baju satu kering di badan, saya akan setia kepadamu kekanda. Itulah wanita terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku, ibu-ibu muda, kaum muslimin dan muslimat yang telah menjawab salam. Mudah-mudahan negeri kita ini diselamatkan oleh Allah. Dan kita diberi rahmat. Dan juga dilengkapi dengan berkah. Itulah isi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3. Selamat, rahmat, berkah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangan. Baik apa-apa yang tumbuh di muka bumi maupun yang ada di dalam diri mereka, maupun sesuatu yang tidak mereka ketahui. Al-Quran surat Yasin ayat 36. Yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran
Masjid Nurul Yakin ya. Kecamatan Kotopari. Tadi semuanya Gadang Diate. Kecamatan Kotopari, Gadang Diate, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak minta pisah lah dah. Nah, tidak sama je Papua dah. Tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dan kita muliakan Bapak Wali Negari, Bapak Wali Jorong, seluruh bapak-bapak pimpinan organisasi masyarakat, baik pegawai adat maupun pegawai sara. Pegawai sara terutama ketua ulama, yang kedua Bapak Kantor Urusan Agama atau KUA, kemudian Bahasa Ampe Balai, Niniak Mama, Dahan nan Rampak, Daun Narimbun, Urek nan Cakam, Pucuk nan Bolek, nan babuah labe, babuah ranum untuk dimakan de anak kemenakan. Kemudian para alim ulama, ayah janih tapian suci, tahu dihalal dengan haram, saratos sah dengan bata. Basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua. Kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Semoga niniak mama, pegawai adat, pegawai sara, alim ulama, kita doakan semuanya sehat walafiat. Kemudian ibu-ibu, ketua, anggota majelis taklim yang hadir sekecamatan Kotopari, Gadang Diate, yang telah berkumpul di Masjid Nurul Yakin pada malam ini. Kesemuanya ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu istri polisi yang masih dinas, itu dinamakan ibu-ibu bayangkari. Kalau ibu-ibu yang bergabung dengan organisasi Islam Muhammadiyah, itu disebut Asyiyah. Kemudian kalau ada ibu-ibu basarawa lepis, babaju kaus, sampi, kemudian selendang balilian dilie, rambut bacat serupa bulu simpai merah, itu cara sarawatu cabiak dilutui, membawa buku jo pena, atau ibu-ibu kepala julo-julo. Tapi secara keseluruhan di Minangkabau kita sabui bundo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang, Sumara anjuang paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo. Kok lapa tampe minta nasi, kok awih tampe minta air. Mudah-mudahan bundo kanduang juga sehat walafiat. Amin. Kemudian anak kemenakan kami, nan badarah setempuk pinang, tinggi tabau di dagiang, tabau di rueh, gadang tabau di dagiang. Ati gadang barabu kambang diambuh gambuang di sok kampi. Semoga anak-anak muda kami menjadi parik paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pembangki batang tarandam papuih malu di kaniang. Kami doakan anak-anak muda kami berakhlak mulia. Amin. Kemudian anak-anak gadis kami,
Kutiko kalian kalayana kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi awan lapih ke langit 7 tingkik tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang biang latabut pinta boleh kandak balaku ananda laye ke dunia kau. Masuk ketek kami aja mandi, lagak gadang dia aja makan. Dibalikan subang jogalang, sarato maniak ganto balampi. Dari ketek kini lagadang, kini menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi. Guno sam kandih kami ladangkan, kaganti baladang lado. Guno nak gadih kami gadangkan, kapambimbiang amak kok tuo. Mudah-mudahan ananda kami remaja putri selalu bersemangat belajar, tetap menjadi orang yang takwa, berakhlak baik, dan jangan tinggalkan salat. Anak-anak gadis kami, kalau lahado orang melamar, itu jan dijual mahal. Sayu, kalau alun layu, banyak orang suka membeli. Tapi kalau lah kanai paneh, lah layunya ndak laku sayu tu leh. Kenapa saya bacakan ayat untuk dasar kajian kita malam ini? Iaitunya surat Yasin ayat 36. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap ada musibah, termasuk lampu mati, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kini lai duit balik. Alhamdulillah. Ikolah lampu asli nani duit atau masih genset. Jadi datang utat ko kemari jauh-jauh lampu lo baulah. Tapi ambo nan takui tadi kok jamaah ko baulah. Ya kan? De hari hujan nyo nak datang. Atau ke mengecek jo tonggak zambo. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu muda yang tergabung di dalam majelis taklim ini. Datang semuanya. Mudah-mudahan Allah memasukkan semuanya ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi dalam surah Yasin tadi, Allah berfirman, memulai dengan subhanalladzi. Artinya Maha suci. Kenapa Allah memuji dirinya? Karena yang diciptakannya semuanya berpasangan. Pertama, dan sesuai jo malam kini. Tadi saja ambo tibo lampu ndak mati. Idui. Pasangannya mati. Ambo barangke tadi di padang hari hujan. Tibo siko hari paneh. Siko hujan di sinan paneh. Jadi pasangan paneh hujan. Makanya kita tidak perlu mau pe. Ya kan? Kemudian pasangan kanyang lapa. Tadi sebelum dibawa ambo ke sungai Kalu tu lapa. Ya kan? Setelah balik di sungai Kalu kanyang. Jadi kalau kita tandai Pak, kalau amuh Pak, segalanya berpasangan diciptakan Allah di dunia ini. Susah dan bahagia, sakit dan sehat. Laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan berpasangan, namun Allah mengatur dengan pernikahan. Kalau pernikahan ini bagaimana caranya? Kalau kita di Minangkabau,
Ada namanya rasuk air kapal matang. Ada namanya rasuk minyak ke kuali. Jadi itu didahului dengan ada pertemuan-pertemuan antara yang akan dijodohkan. Ibu-ibu mengatung. Kue ke kue sudah mengaji biko. Kan lagi makan di rumah tadi. Lagi. Baik kue tu. Kalau nak kanyang nak parui takkan tu adanya. Biasalah kue itu dulu. Kita dengar yo. Lebih-lebih anak-anak ambo nang gadis nan bujang. Ambo liye kini di mana negari banyak orang kota lek menikah. Tapi nyo bazina. Ada orang talek menikah bazina indak, tapi cinta sejenis. Ya kan? Laki-laki jatuh cinta ke laki-laki. Padusi jatuh cinta ke padusi. Cie namanya homo, cie namanya lesbian. Itulah yang menyebabkan Allah murka. Seluruh Sumatera Barat dihantam ujian Allah beberapa hari yang lalu. Ya apa enggak? Iko. Jadi kini di Indonesia, untung saja di DPR RI itu masih banyak orang Islam. Kalau tidak, Pak, lah disahkan LGBT ke Pak. Kalau lah boleh itu disahkan DPR, tidak bisa awak melarang le Pak. Orang sodomi, orang LGBT, ya kan, cinta sejenis, tidak dapat kita larang lagi. Kalau sudah disahkan oleh DPR. Maka kita tindak lanjuti ayat Allah yang terdapat di dalam surat Yasin tadi. Ananda yang laki-laki dan perempuan. Ya kan? Kalau sudah berumur 25 tahun, itulah tamat kuliah. Kok kuliah. Tapi nanti kuliah, tamat SMA balaki lagi. Yang paling substansial apa? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah ambo. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak dari golongan aku. Saya banyak melihat sekarang perempuan yang tidak mau menikah itu sudah sampai umurnya 53-54 tahun. Tapi masih perawan. Jadi apa sebabnya? Mereka itu punya pekerjaan yang baik. Gaji yang lumayan. Untuk ambo menikah. Gaji ambo bisa pembuat rumah. Gaji ambo bisa untuk membeli oto. Gaji ambo bisa untuk raun-raun. Gaji ambo bisa membeli yang kalama dimakan. Bukan itu alasannya sunnah Nabi tadi. Laki-laki ya pasangannya padusi. Padusi pasangannya laki-laki. Jadi tidak ada istilah laki-laki menikah sama laki-laki. Itu lebih besar dosanya daripada berzina dengan perempuan. Jadi kalau ragu memilih jodoh tu di antara dua Bapak Ustaz, ya kan? Salat istikharah. Salat menentukan pilihan. Lah 3 kali istikharah Pak Ustaz. Tapi hati kane keduanya. Nikahi keduanya. Itu cara. Kalau inyo amu pula. Nan jaleh jan ditunda-tunda. Kini ada orang lah umur sampai puluh alunnya nikah. Umur sampai 5 nikah. Alun tamai anak SD le awak lah pensiun. Ya kan? Kemudian alun di SMP le awak sakit-sakit.
Inyo masuk SMA, awak mati. Kemudian bini dapat muda dulu. Awak mati sampai idahnya, sampai bulan 10 hari, nyo nikah jo pacar lamonyo. Awak itu sedalam kubur. Nah, jadi paling lambe nak kalau lah bakarajo umur 25. Umur 25 itulah Rasulullah menikah dulu. Ya kan? Kalau ditunggu sadonyo, yang rugi kita. Jadi anak-anak mbok nampadusi dapat jodoh segera menikah. Kita aman. Ya kan? Apa yang kita lakukan tidak ada orang akan mencurigai atau menikah itu. Jadi pasangan manusia itu bedanya jo ayam. Kalau ayam boleh kawin se, tidak melalui nikah. Tanyalah jo Pak Kua, nama Pak Kua gini. Nah, aku ada ayam melapor ke nikah. Tidak ada. Lapangan lama 50 tahun lah. Tidak ada. Kalau kita dek manusia, ya berakal, beragama, harus menurut aturan agama. Untuk apa bagi Allah itu? Supaya jaleh nasab awak, jaleh keturunan awak. Siapa konyo, siapa bapaknya, di ma pinang karambienyo, ya kan? Di ma semua tempat mandinya, di ma lasuang ayam gadangnya, keturunan siainya. Nah, itu jaleh. Ya kan? Kalau binatang-binatang tak jaleh. Ibu-ibu besok kalau ada melihara jawi di rumah, ya kan? Atau memelihara anjing, ya kan? Nampak anjing matino tu beranak, babisik se ke telingonya. Anak kau nanam miku kau siapa nya kau? Tanya kan anjing tu. Kira-kira kalau inyo menjawab bisa jo baso awak, agil kira. Ndak jaleh dan bodoh kak. Bab itu banyak laki yang boje. Banyak anjing jantan laki yang boje. Acu itulah kehidupan anjing. Manusia diatur sebaik-baiknya oleh Allah melalui pernikahan. Jadi bisa saja orang berprasangka, ya kan? Kalau nak mau nikah, aku suka sodomi macam. Konon padusi ko suka lesbian. Jadi amannya kita dan kita termasuk umat Nabi, laki-laki dan perempuan harus menikah. Caro-caronya begitu. Nah, para jemaah, kemudian syarat-syarat awak menikah tu tungkahul mar'atu li arba'in. Biasanya orang menikah itu karena 4 perkara. Yang pertama itu apa dikatakan Nabi? Li jamaliha, kecantikannya. Kalau tiba di laki-laki, kegantengannya. Tapi tadi sudah saya dahului. Ambo mencari orang lain apa menikah kok, ya kan? Ya sajodohnya dia Allah Pak. Sajodoh. Caliatlah orang berjalan laki bini Pak. Sajodoh dia dia Allah. Tak kabarana bedanya. Allah itu sudah mencarikan dengan kehendaknya. Kalau cantik yang kita andalkan atau ganteng, sebelum kita masuk surga, di dunia ini akan berubah. Ambo ada koleksi foto ambo sekali 5 tahun Pak. Sekali 5 tahun ambo foto. Foto biasa untuk karatu penduduk tu. Aba beda-beda bentuk 5 tahun. Kapan wajah kita tidak berubah-ubah? Kalau kita masuk surga nanti. Di dunia ini wajah kita akan berubah dimakan usia. Kalau yang kita andalkan laki-laki ini perempuan cantik, cantik itu akan berubah. Setelah kerap kali melahirkan,
Acuk padusi laki-laki ko bertambah gapuk badannya setelah lama menikah. Kutiko jolong nikah Jawa badannya rampiang. Lah 5 tahun Jawa ala bantu dorom. Semua gadang seketih ke bawah. Ya kan? Kalau kita cari yang cantik lagi, jadilah kita petualang cinta. Namanya cinta bajak laut. Ba'a cinta bajak laut tu Pak Ustaz, di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Apa yang akan terjadi? Kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan rumah tangga. Kenapa? Tidak ada nanelok sedawak cik. Hanya mencicipi kecantikan sebentar. Sudah cantik itu memudar, cinta berubah. Jangan. Karena cantik dan ganteng akan berubah dimakan masa. Dan kemudian cantik dan ganteng itu menurut mata yang memandang. Ya apa enggak? Ambo kalau ibu tanya gini gola, kalau walaupun bini ambo lah mati, kutiko ibu sudah nikah jo Pak Ustaz, sampai nyo meninggal, sia nampal yang rancak de Pak Ustaz. Istri ambo, itu jawabnya. Kalau ndak cantik menurut saya, laikan sampai anak 5. Ya kan? Apa kalau ditanya orang itu lo jawabnya si anak paling rancak Pak, bini dennya. Kalau nampak lo bini orang awak narancak dari bini awak, tu ndak kesetia awak lah tu. Ibu-ibu kalau ditanya si anak paling ganteng bu, laki dennya. Tu jawabnya je laki orang. Suami saya yang paling gagah. Tidak akan berubah cinta saya. Walaupun uangnya tidak banyak, akan saya bisikkan ke telinganya. Walaupun pagi makan sore tiada, baju satu kering di badan, saya akan setia kepadamu kekanda. Itulah wanita terpuji. Itu syarat. Jan kita ambil rancak jo ganteng saja. Ndak kesetia awak sampai mati dah. Yang kedua, 5 liha. Ya kan? Biasanya orang menikah itu karena harta. Acok ditanya orang tu Pak Siano, yo ke minantu? Iyo. Bima calon minantunya tu karajo. Di pabrik sawit di Sangir. Ya kan? Dan kita harus punya pekerjaan ini untuk menikah. Kenapa? Setelah ijab kabul selesai, pulan. Iyo ya, ambo nikahkan engkau dengan anak kandung perempuanku si Pulanah dengan maharnya 2 karuang padi. Ambo tarimo menikahi apa anak bapak si Pulanah dengan maharnya 2 karuang padi dibayar tunai. Saja itu tanggung jawab dunia akhirat dipikul oleh suami tadi. Ya kan? Jadi itulah yang disebut akad nikah. Jual beli, akad jual beli. Nikah, akad nikah. Jadi apa kalau membeli menjual Pak? Tidak ada istilah terima kasih. Kini lah banyak orang tak tahu Pak. Sudah balik baju di toko tu lah dijual diorang. Terima kasih ya. Kalau nyuagi saya awak baju tu Pak tak dibayar, yo berterima kasih. Tapi bagaimana? Ambo bali baju ko yo, awak nak menjual, ambo jual. Atau akad namanya. Jam berterima kasih. Tapi kalau dia agih orang, terima kasih. Tapi kalau membali awak tak terima kasih dah. Ambo bali yo ambo jual. Jadi akad nikah juga begitu. Tidak ada tanggung jawab orang tuanya lagi. Secara syarak adalah dari yang laki-laki suaminya.
Maka suami itu disebut kepala rumah tangga. Di Minang namanya junjungan. Kalau nyojo istri itu kedudukannya. Si muncak mati terambau, kaladang membawa ladiang, lukolah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau, ambil umpamo awajo tabiang, sanda menyanda keduanya. Atau mangko istri awak tu dipilih oleh Allah dulu, padusinan pertamu diciptakan dari tulang rusuk. Nan kida. Kenapa istri kita itu partner atau pendamping hidup kita? Ya kan? Kalau padusi itu dulu dari tulang dado diciptakan Allah, Pak, ndak dari tulang rusuk, hanya dahulu isi awak, Pak. Ya. Kalau nyo dari tulang punggung itu sama jo budak di belakang. Allah mengatur istri kita itu dari tulang rusuk. Jadi dia yang memotivasi kita. Ya kan? Taboka penganannya. Jadi yang telah bersuami, ya Anandaya, peliharalah rumah tangga itu sampai jadi kakek nenek. Kalau meninggal dunia, itu urusan Allah. Tapi kalau cerai, itu dibuik-buik. Ya kan? Kalau masalah uang, itu takdir. Selama kita hidup, tetap akan tidak dicabut oleh Allah rezeki. Kapan rezeki itu tidak ada? Setelah kita meninggal. Jenta sabok bansai idui cerai suami istri. Ada gunanya awak kalau kekurangan narato, ada. Tidak payah dihisap di akhirat nanti. Kalau orang kayo-kayo berbelit-belit, hisapnya tadi mabuk. Besok nanti dari mana datangnya piti hangwa. Kama di walanjoan. Lain tak sempilik kariang ketika piti banyak dulu. Banyak pertanyaan. Lain dari piti halal. Jadi jangan disandarkan rumah tangga kepada harta. Harta memang perlu di rumah tangga. Tapi harta itu al-malu zillun zail. Harta itu sama jo bayang-bayang. Kalau matahari jolong tabi, bayang-bayang awak kama? Ke barat. Panjang atau singkik? Panjang. Kalau hari setengah dua balik, bayang-bayang itulah pendek. Matahari di tengah kepala, bayang-bayang itu tidak tampak. Baik hari lah sore, bayang-bayang itu ke timur. Model itulah harta itu. Bisa ada, bisa indah. Bisa jatuh hasuk, bisa jatuh tapai. Bisa kaya mendadak, bisa bangkrut mendadak. Jadi Ananda, Bapak Ibu semua, jangan disandarkan rumah tangga kepada harta agar dia berbahagia. Yang ketiga, ya kan, orang menikah ini apa? Watak suaha izak tasaita. Ya kan? Menyadion sampai tinggal. Ini sudah berproses berapa tahun? Ambo sudah menikah ibu-ibu, Pak. Tahun bara ambo nikah tahun 78 bulan April. Sampai 88 atu mengontrak rumah saya, Pak. Dan selama 10 tahun menikah itu ndak bisa maungguan pitih untuk pembeli tanah jo membuat rumah. Karena pitih selain dari makan jo minum untuk biaya anak sekolah. Faktornya apa? Anak dia di Allah 5 pangkai randah. Hari ko 30 hari, gaji tanggal 20 lebih. Ya kan? Itu bapak-bapak kehidupan dulu. Baka mengumpul pitih pembeli tanah. Jadi saya dapat rumah itu, Pak, kriterianya oleh Semen Padang. Dan terakhir itu banyak anak. Anak bola hampir kali mulai. Buya dapat rumah. Apa caranya?
rumah tu melalui bank BTN. Dibayar dek semen Padang, DP-nya, awak mencicil lebihnya. Harga rumah tu 7 jutanya. Tapi 15 tahun lamanya gaji dipotong. Sesuai lo namanya rumah BTN tu, bangunan tidak normal. Karena rumah tu ketek-ketek kamarnya. Tapi semenjak itu saya sangat gembira sekali. Kenapa? Indak mengontrak lain. Alhamdulillah. Sudah tu pertolongan Allah. Gaji ko naik tarui pak. Pabrik bertambah, gaji naik. Pabrik bertambah, kesejahteraan bertambah. Akhirnya lah jalan rumah tu dipotong 6 tahun. Rasa membeli rokok sawak lepak. Potong rumah tu sekadang 7, gaji bertambah jo. Rasa indak ada gaji dipotong le. Kenapa bisa begitu? Karena ambojo ibu tu indak ada bercakap-cakap nan membawa carai baserengehan lai. Sebagian orang kalau batangka ko kandek pemberangnya jatuh carai sekali. Carai di rumah kau. Kalau jale tu dah pulang-pulang. Awe ko mencari jando ko bahias-hias lo balik. Nyo pakai bada afon. Bulu matonya nyo agi sedo. Bibirnya sirah tu nyo pakai surah sampi. Nyo mengelinyek-elinyek berjalan tu. Ala itu se laki kon cari. Babalik lo balik. Ya kan? Ndak sampai lo kat 2 tahun lo bercakap lo jatuh lo carai. Lara. 2. Ya kan? Dek parabonya jak carai saya jatuh. Bekola di pelok lo balik. Ndak lama lo do bertangka jatuh lo carai. Lara. Lah 3 kali. Le boleh jo balik. Kok nak tahu jo rancak lado. Cubalah siang 3 kali. Kok nak tahu jo rancak dando. Cuba caraian 3 kali. Kok nak ele apa dia kau sudah tentar. Jadi kalau dapat orang rumah awak tinggi suaranya kawak apa? Sabar saya. Tak dilawan. Ya kan? Tak dilawannya doh. Kalau kami Bapak Ustaz dapat suami nan gak tinggi emosinya, jangan dilawan. Apa kau kecil kawak kan kasar tu. Sadang mak awak saya nak bado bakau kawak tu. Apa kau je? Apa lah meninggal dah jan udah sabui je. Badoso awak. Kok nak menjawab itu sejawabnya? Amak kau, amak pai beralik baru dah kalam panjang. Beko ko ado pasan udah awak sampaian. Pandi kau je. Ambola PSD nya daudala saja naja lambonya. Gilo kau je. Yo malang na udah dapat bini gilo tu waan. Jangan apa ang lo kenyo. Apa kau je? Apa ang lo je? Lah. Bah jadi. Ya kan? Ini antisipasi supaya jangan cerai. Kemudian kalau istri suami marah itu, payah bau duit, bersuci, taruh ke kamar, mandi, sudah tu dirian salat sunat. Ya Allah, tunjukilah suamiku ini ya Allah. Sebenarnya kok embo paturu ya nanti embo bisa lo ya Allah. Tapi taniayo anak-anak embo. Ya Allah, jadikanlah suami saya ini sabar. Jadi membina rumah tangga itu kalau sementara nikah, ya kan, kok di kampung saya sama nikah, tinggal di PMI namanya. Di mana PMI itu Ustaz? Tidak Palang Merah doh, Pondok Mertua Indah.
Ala dapet je beko piti seketik-seketik baru buat rumah. Bu. Oh bu. Ambo bertanya cik, boleh? Pak. Bertanya ambo cik. Ayam jantan tiup hari kari raya kena cok kena dabi. Ayam jantan tu ah. Lai tahu pak sebabnya. Mengko di dabi orang ayam jantan ko hari kari raya. Lai. Aku hendak biarlah dengan kecian. Ba mangko tiup hari kari raya orang kabaralik di Sungai Kalu tadi ada juga ayam. Ya kan? Ayam jantan kau gilo babini siapa? Anaknya ndak ada nyo didik. Atung kau nyo dabi ada orang hari kirayo tu. Kalau ibu-ibu lagi memperhatian di kampung, ayam jantan kau kan yo gagah. Kukuaknya panjang balegek tu. Jadi ayam jantan kau sabana santiang merayu ayam betino pak. Pertamanya berkukuak lo. Ku. Oh. Ya kan? Anyo kambang kapak itu. Sayuk lebar, kapak lawe, ranggah tinggi, susu panjang, kukuak baleng. Mandangainya mode itu tu ayam betino ko tertipu. Apa itu lo sayuk ah. Kak. Hanya sampai niatnya. Itu lama-lama bertalu kan? Hanya ayam jantan ko pak. Yona santiang. Lawan dake ayam betino tu nyumpan nyu jaguang. Ko. Atunya greseh le. Apa talu lai sayang ayam jantan ko kawini nyo ko. Lai tapi melaki maram. Kalau lah maram ayam betino pak, dia di Solok Selatan, dia di Sangir, dia di kampung awak ko, dia di kampung ambo, samo seperangainya. Kalau lah maram bininya, jalan ke magiah balanjo, magiah jagung, magiah padi, nyo caliak sendak tu. Allah wa ibu hati saya betino ko maram italu. Badal la kurui hawa la bamo bulu la tangga laki ndak pulang. Ya kan? Baiko basobo lamanate anak lawarajalo nyo mangake basobo anak ko di perbatasan Kabupaten Solo Solok Selatan apa sobo suaminya tu sinan dah yo pulang lah udah lalamo na udah nak pulang caliak lah anak udah 20 hiku gagah ya kan? Hanya baik pantun rabab pasisi ayam jantan. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah babini, ciek lai. Iyo kurang ajar. Atau mengkonyo dabi ada orang tiap hari karira. Ada enggak di Kota Pari ke orang jantan nama itu perangainya? Kalau ada ubahlah perangai lah. Bekonyo dabi beko tu. Bu, itu ayam jantan. Kini pindah curito ambo kapuyuh batino. Nah. Burung puyuh gadang badannya atau kete? Panjang ikunya atau singke? 3 jarinya atau ampe? Tiga jarinya pak. Tu mengko burung puyuh tu indak barani membuat sarang di atas kayu. Nyo dalam samak sembuat sarang. Karena jarinya ndak ada tampai enggok cik lai. Ya kan? Nyo mencakam
baka mencakam jari tigonya. Ba mangko sampai cuy itu nasib badan anak puyu atau Pak Ustaz. Inyo ndak dapet kasih sayang dari induknya. Kalau tiba di ayam tadi nan jantan nan baulah. Kalau tiba di puyu nan batino baulah. Puyu batino tu bu taluannya ganyi. Kalau ndak 3, 5. Kalau ndak 5, 7. Kalau ndak 7, 9. Ya kan? Ala sudahnya batalue atunya tabang salam apa? Ala itu sepuyu jantan kau mau nian talue. Kama labini dan tadi ari paujan talue ka diarami nyo hilang. Anyo aram misalnya talue ko di puyu jantan ko. Sabo talua tu kan berdua punya tu. Adik punya jantan kolai sabah nyo tolong semaram. Sambil maram nyo imbo jo bini nyo ko. Ibu mendengar pak puyuh membo bini ko. Itu sejam malam. Lai pulang bini nyo. Lai. Indah. Sampai talua menate. La manate talua la waraja nyo tabang batanyonyo. Pa, awak caliak buruang balam ado mama pa. Awak mama awak. Kecik pak puyu. Ko itulah nak. Amang hilang nak tentu rimbo. Mati nak tentu kubu kama kapa cari nak. Ndak ibu-ibu mendengar atau pak puyu tu. Ya kan? Bau raya ia matonya. Bu. Kama induk puyu tadi ke yo? Saya tahu. Mencari laki le cele yo kata. Ya kan? Laki lah donya laki je cele. Itu perangai induk puyu. Abe ko la batalu lo jo laki baru tu nyo tinggal lo. Laki le celai. Jadi apa kalau pai kaladang basuo de pak puyu abatino tu. Dah biasalah. Yo gilo laki panjang. Ba manando nyo ustaz nyo serupo puyu jantan nyo batino. Bunyinya beda. Kalau puyu jantan bunyinya nan tadi. Kalau puyu betina itu saja. Cer. Ya kan? Tapi gila lelaki panjang tak? Jadi ananda semua, janganlah menjadikan rumah tangga ananda seperti burung puyuh. Mudah-mudahan selamat sampai jadi kakek nenek. Amin. Kita ingin anak-anak kita itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Aset untuk kita dua saja. Bukan kekayaan, bukan pangkat dan kedudukan. Aset terbesar kita, amal saleh yang kita lakukan. Serupa malam kini, ibu-ibu apa-apa, bau hujan kemari. Ini amal saleh. Beliau tadi bercerita kepada saya, Ustaz, barau umur 72, ambola 79. Kata beliau. Ya kan? Jangan sampai kalah awak je orang gaik nala umur 80 pakaro ke surau kok. Aset kedua terbaik anak yang saleh. Untuk mendapatkan anak yang saleh seperti Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tadi, ayah dan ibunya harus satu ide mendidik anak kok. Jangan selisih bertukar saruang, seiring bertukar jalan. Kalau kerajonya nan negatif, ayahnya melarang, ibu melarang pula. Jangan cik melarang, cik menyuruh. Di sayo, sakato, sakacak, sagama.
Kalau dapat anak saleh, Bu, sudah beribu tahun tulang dan daging kita hancur di dalam kubur, hari kiamat lah mulai. Tapi aset awak di dunia anak yang saleh. Dia pendek saja berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi rumah tangga bahagia itu disebut sukses, anaknya saleh, suami istri banyak pula beramal saleh. Kenapa? Dunia ini hanya jembatan. Ambo dibawa orang mengaji ke Jawa Timur, Bu. Mengaji di rumah gadang Bagonjong, orang Minang di Jawa Timur. Mengaji 2 kalinya, tapi ambo kemari pai nyo bawa raun ke Madura. Jadi dari Jawa Timur tu lawi nan diagih jambatan kapai ke Madura. Bara panjangnya 7 kilo. Tapi ndak ada rest area. Tempat berhenti. Ndak ada musala. Bapoto seorang turun, Pak. Turun orang di Toto. Bapotonya dekat jambatan Toto kan diparkir tu. Nyo tangkok di polisi, Pak. Jadi jembatan barana kepanjangnya itu hanya tempat menyu barang. Kampung awak di sebelah sinan. Betapanya indah dunia ini kita lihat dengan mata. Kekayaan yang bertumpuk. Sawah ladang yang banyak. Ameh nan bataye. Iya kan? Padi nan basuke, bareh nan bagantang. Awak sepunyo. Tapi itu hanya jembatan. Dunia ini hanya jembatan. Kampung kita di akhirat. Mencari untuk di akhirat tu awak ndak donan samo dong. Laitakana Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Ya kan, pemuda ganteng yang dulunya candu narkoba kemudian jadi ustaz. Itu ndak lama nyo jadi mubalih loh. Sadang dicintai orang nyo meninggal. Tapi dia mantan preman. Nambah bayo dalam hidup ke mantan ustaz. Dahulunya ustaz lah mati jadi preman. Nah. Jadi hidup di dunia ini sebentar. Hanya jembatan. Jembatan tempat lalu. Manfaatkanlah kita lalu di jembatan itu. Dengan amal-amal saleh. Itulah tausiah kita malam kini, ibu-ibu dan bapak-bapak, mengisi untuk merayakan Idul Adha. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Ya Allah ya Rabbana, malam ini kami angkat tangan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kami yang hadir malam kini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami keturunan yang soleh-solehah, yang alim-alimah. Ya Allah, jago kampung kami ya Allah. Jago negeri kami ya Allah. Jago negari kami ya Allah. Pelihara anak-anak muda kami ya Allah. Hindarkan mereka, pelihara dari zina, dari LGBT, dari krisis moral ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, hadirkan di setiap rumah-rumah orang-orang soleh, anak-anak muda yang cinta kepada Rasulullah, yang hatinya terpaut kepada Al-Quran ya Allah. Ya Rabbana irhamna ya Allah. Beri kami ya Rabbana kemampuan untuk mendidik anak kami. Beri kami kemampuan ekonomi bisa mendidik anak kami ya Allah. Ya Rabbana, bukakan pintu hati kami, bukakan jiwa kami ya Allah. Beri kami hidayah. Siapapun yang hadir malam ini, beri hidayah ya Allah. Ya Rabbana, sebelum kami meninggalkan masjid ini, yang ingin hatinya bersih, bersihkan hati kami ya Allah. Yang ingin hijrah, hijrahkan kami ya Allah. Yang ingin berubah hidupnya, ubah hidup kami ya Allah. Yang sakit, sembuhkan ya Allah. Ya Rabbana, mudahkan ya Allah. Mudahkan kami untuk beramal ya Allah. Di sisa-sisa umur kami ya Allah.
mudahkan kami untuk beribadah. Ya Rabbana, kami tidak akan bisa beribadah, mengangkat tangan kami, solat kami tunaikan jika Engkau tidak mudahkan ya Allah. Ya Rabbana, beri kami pemimpin yang soleh, berilah kami pemimpin yang soleh ya Allah, baik dari provinsi, kabupaten sampai negeri kami ya Allah. Berilah kami pemimpin yang peduli dengan kami, dan kami peduli kepada mereka, kami mencintai mereka dan kami dicintainya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Itulah pertemuan kita malam ini. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.